Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarana bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, terutama sekali kepada pengurus dari ketua dengan seluruh perangkatnya, yakni PCM Bekasi Utara, dan juga ibu-ibu serta bapak-bapak yang pada hari ini hadir bersama-sama untuk bersilaturahmi melalui momentum kajian agama. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah menuntun kita untuk memudahkan kita belajar bersama sesuai dengan tatanan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah Muhammad. Tadi Pak Kumpul menyampaikan bahwa materi ini berkaitan dengan masalah tauhid, ya Pak Kumpul. Oke. Tapi saya lihat dari sudut pandang tentang judul yang saya berikan di sini. Ini kaitan dengan tauhid, tapi dilihat dari perspektif menjaga kefitrian dan bagaimana cara memelihara agar tetap istiqomah. Hari ini tanggal 3 Mei bertepatan dengan tanggal berapa? 5 Zulqa'dah ya? 4 atau 5? 4 ya. Oke. 5 harusnya. Iya. Oke. Ya di antara dua lah ya Pak ya. Oke. Oke. Untuk yang kesekian kalinya saya bersyukur bisa kumpul bersilaturahmi di sini. Mudah-mudahan tetap dalam curahan rahmat dan naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa judul ini saya ambil? Ini berkaitan dengan habis Ramadan, habis Syawal, dan sekarang awal bulan baru Zulqa'dah. Oke. Yang intinya masalah fitrah dan kefitrian ini adalah sesuatu yang sangat dasar sekali yang harus kita jaga, dan cara menjaganya juga harus tetap istiqomah sesuai dengan rambu-rambu Allah dan Rasulullah Muhammad. Ini yang kedua tentang detail kajian, nanti apa yang akan saya sampaikan. Ini yang akan kita bahas. Yang pertama, ini topik kajiannya tadi ya, bagaimana menjaga kefitrian dan bagaimana cara untuk mempertahankan biar istiqomah. Oke. Kemudian detail kajian di lembar ini nanti ada pengantar ya, kemudian pengertian fitrah atau fitri, kemudian ada 3 fondasi kefitrian. Ini yang terkait langsung dengan masalah tauhid ya, yang berkeadaban dan bermartabat. Kemudian yang keenam, 5 kecenderungan perilaku manusia yang menjadi fitrahnya. Oke. Atau fitrah yang nempel pada diri manusia dari mulai lahir.
Kemudian bagaimana cara menjaga kefitrian agar tetap istiqomah, dan yang terakhir penutup. Oke, ini topik-topik yang kita bahas kelihatannya banyak. Ini kalau ketahuan Pak Kumpul, wah ini mesti lama ini. Oh, gitu loh. Ya untungnya Pak Kumpul nggak ngeliat sekarang. Oh udah. Oke, kita relax saja ya Pak ya. Oke. Oke, ini pengantar. Padahal dari 8 udah sampai 3 sekarang. Saya ambilkan surat Al-A'raf 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adzanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, ya. Bahkan mereka lebih sesat lagi, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Oke. Ini kalau boleh dengan bahasa sederhana adalah kata awas atau firman Allah yang berkaitan dengan awas. Karena kita diberikan instrumen 3 macam, hati, kemudian mata, dan telinga. Nah, ini kalau nggak dipakai tidak sesuai dengan yang seharusnya, tidak pernah mau memahami ayat Allah, tidak pernah mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan tidak pernah juga mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu diumpamakan seperti makhluk hewan, ya binatang yang tidak dibekali dengan akal yang sangat berbeda dengan manusia. Makanya kalau manusia akalnya udah nggak dipakai itu persis kayak curut, kayak cere, kayak kambing, kayak macam-macam ya. Ya pokoknya binatang lah, nggak perlu diabsen binatang itu. Tapi kalau masuk kebun binatang lengkap. Itu manusia-manusia yang sama sekali tidak pernah care dengan instrumen yang diberikan Allah, terutama hati, mata, dan telinga. Dan kefitrian manusia itu kadang-kadang rusak karena instrumen ini tidak dipakai dengan yang sebenarnya. Oke, ini pengantar kata awas dari Allah agar kita benar-benar mau memahami ayat-ayat Allah atau bukti-bukti tentang eksistensi keberadaan Allah. Oke. Kemudian ini pengertian fitrah atau fitri, ya. Oke. Apa itu fitrah? Nah, oke. Potensi dasar manusia atau bawaan penciptaan. Kalau dalam bahasa Inggris itu gawan bayen. Ya, oke lah, ya. Inggris mana itu? Saya. Iya, Inggris Banyumas. Ya. Jadi lu enggak, memang iya. Yang namanya fitrah itu adanya dari alhamdulillah lahir sampai innalillahi. Enggak bakalan bisa hilang. Ini pernah saya ceritakan pada pertemuan yang kedua kalau nggak salah. Sampai orang yang tidak ngerti agama Islam pun mengakui, seorang sosiolog, tapi dia melihat kehidupan itu dari kacamata agama.
seorang sosiolog. Akhirnya dia diangkat sebagai sosiolog agama. Itu juga bercerita tentang fitrah. Itu luar biasa. Yang saya ceritakan waktu itu ada 3. Bahwa fitrah manusia, kata orang yang punya teori ini, namanya kalau mau disebut Herbert Spencer. Itu orang Jatiunggul. Enggak ya, enggak. Oh enggak, tapi yang Herbert Spencer enggak ada. Ya. Karena udah almarhum. Dia punya teori udah lama sekali. Dia termasuk seorang sosiolog klasik. Karena orang ahli sosiolog itu ada yang klasik, ada yang modern, ada yang kontemporer. Termasuk filosof agama juga ada yang klasik, ada yang modern, ada yang kontemporer. Artinya yang sudah sangat tua gitu loh ya. Ada yang modern dan yang mutakhir, itu namanya kontemporer. Dia bercerita tentang fitrah, tapi dibahasakan dengan bahasa mereka itu insting. Ya. Ada yang disebutnya dia insting of procreation. Bahwa manusia itu ingin serba tahu atau keserba ingin tahuan. Coba kalau saya lagi ngomong kayak gini, diem aja sebentar. Pasti ibu dan mikir, kenapa bapak begitu? Ya kan? Kok diemnya lama? Kemudian yang pertanyaan muncul, ngapain ibu bapak mikirin gue diem? Ya, lo enggak. Itu keserba ingin tahuan. Itu fitrah manusia. Apalagi ibu-ibu pengalaman punya anak. Ya, itu punya anak. Saya dapat ilmu ini sebelum saya punya istri. Begitu punya anak, saya praktekin betul. Ini bener nggak insting ini atau fitrah bawaan dari gawan bayan, bener apa enggak? Karena seorang istri kalau melahirkan kan dipisah dengan anak. Tapi begitu bersih, nah, ibunya udah di kamar, anaknya diantar oleh oleh perawat. Wah, bisa waktu dibopong perawat diem aja itu. Ya. Tapi begitu nyampe cerita, Bu, ini putra ibu. Alhamdulillah perempuan cantik sekali. Oh gitu. Kemudian dikasih sama ibu, saking senangnya dibopong. Itu anak pasti ada bawaan. Itu terbukti dari lahir. Itu langsung gerak. Kalau enggak diekspresikan dengan nangis. Ibu yang cerdas itu menurut ilmu ini tempelkan di dadanya. Begitu ditempelkan di dada, geraknya lebih kencang lagi. Kalau ibunya cerdas lagi, buka bajunya, ya ini. Pada akhirnya lebih geraknya luar biasa. Coba tuntun mulutnya, tempelkan ke puting susu ibu, langsung diem. Karena dia nggak ngerti, mimi itu nggak ngerti, nete nggak ngerti. Nah, tapi keserba ingin tahuan itu muncul, itu fitrah. Aku juga heran, ini orang kafir tapi ngerti gitu. Ya, oke. Kemudian yang kedua ada yang namanya instinct of worship. Ini pernah saya singgung. Contohnya dulu maling ya. Maling sama pelacur, masih ingat? Ya. Ada nggak maling yang nyolong tidak berdoa? Pasti berdoa. Mudah-mudahan malingannya berhasil, ya kan? Mudah-mudahan nggak ketangkep gitu loh. Tapi maling ngapain mengucapkan semoga dan mudah-mudahan? Dialamatkan ke siapa? Nah, itu hanya dijadikan pertanyaan. Jawabannya pasti disampaikan kepada zat yang di luar dirinya. Bisa orang Islam menyebutnya Allah, orang Kristiani, Protestan, Katolik Allah, tapi orang Hindu-Buddha nggak menyebut itu semua, tapi nyebutnya Sang Yang Widiwasa atau Sang Yang Purnama. Aliran kepercayaan nggak kenal itu sebutan semua. Tapi mereka menyebutnya Tuhan yang Maha Kuasa. Itu hampir seluruh aliran kepercayaan. Itu namanya instinct of worship. Kenapa diem? Lo enggak?
saya itu hormat sekali, saya hargai. Jadi kalau ada orang lagi ngomong nggak didengar, itu kasihan. Iya. Makanya begitu ada yang ngobrol pasti saya diam. Kasihan. Coba kalau bapak ini ngobrol sama bapak sebelah, lah yang sebelah malah ngajak ngobrol yang sebelah, kira-kira perasaan bapak gimana? Pasti sakit hati. Itu berlaku nggak untuk saya? Berlaku. Berlaku. Ya makanya aku diem itu sebenarnya saya hormat. Ya. Jangan sampai ada orang ngomong nggak didengarin. Oke. Paham ya? Aku sendiri yang nggak paham malah. Karena masih tetap jalan. Oke. Kemudian yang ketiga, insting of survival. Itu fitrah. Fitrah yang dikeluarkan oleh yang orang kafir, namanya Herbert Spencer. Itu juga fitrah bawaan. Insting of survival maksudnya adalah bawaan bahwa manusia itu kepengen diakui eksistensi keberadaannya. Misalkan saya bilang ke Pak Yasir, saya senang sekali lihat Pak Yasir. Ekspresi wajahnya itu kelihatan orangnya komunikatif, suka senyum. Jadi sangat aneh dan ganjil kalau ada perempuan yang nggak naksir sama Pak. Gitu lah. Iya. Ya, nggak kira-kira kalau orang mendengar kayak gitu kira-kira seneng nggak? Seneng. Itulah bukti fitrah manusia. Coba kalau saya balik, saya bilang sama Pak Yasir juga, muka-muka Pak Yasir itu tipe laki-laki yang seneng kawin. Nyakitin kan? Pasti nggak seneng. Itu bukti bahwa manusia itu kepengen diakui eksistensi keberadaannya. Oke, kira-kira benar nggak itu? Enggak, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini jadi saya ulangi lagi bahwa yang namanya fitrah atau kefitrian itu potensi dasar manusia, bawaan penciptaan yang akan mempengaruhi karakter. Ini akan mempengaruhi sikap perilaku Bapak, termasuk sifat dan kecenderungan bawaan laten yang akan berubah sepanjang hidupnya. Jadi akan terus berubah. Ya? Dan yang perubahan itu mempengaruhi pada tingkah laku kita. Kalau kita nggak jaga benar kefitrahannya, gitu. Kayak tadi yang contoh fitrah yang pertama, keserba ingin tahuan. Nah, tapi kalau kita umbar apapun termasuk yang jelek dimbak. Nah, kemudian insting kepengen menyembah, kalau enggak kita tahan, kita jaga, mungkin apa saja dimbak. Sudah sholatnya rajin tetap pergi ke dukun. Wah, itu kan luar biasa, nyari kekebalan. Begitu dicoba ternyata bonyok juga. Oke, tapi harus disadari bahwa intensitas kefitrian yang kita miliki itu sangat fluktuatif, naik turun. Dari satu sisi ada yang karakter watak dan kemanusiaan rusak, ya, dirusak dan kemudian membawa virus kerusakan kepada orang lain. Kalau fitrah itu rusak. Sisi lain ada yang tetap konsisten dan terjaga kefitriannya dengan baik sesuai dengan tatanan, tuntunan dan rambu-rambu Allah yang harus diamalkan. Itu kalau bisa menjaga kefitrian. Oke. Mudah-mudahan ini bisa menjadi dasar pengertian fitri. Oke. Allah berfirman di sini, oke. Ini juga ayat yang sangat populer. Falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah mengilhamkan pada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Dan sungguhnya keberuntungan bagi orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ini juga sangat jelas. Allah itu memberikan peluang pilihan dan Allah sangat demokratis. Saya memberikan ilham kepada Anda, lu mau pilih yang seperti apa? Mau pilih yang fasik, orang yang rusak dari segala tatanan tuntunan agama, maupun mau milih orang yang takwa. Jadi Allah nggak pernah maksa kepada hambanya, itu hebatnya. Ya? Tapi kadang-kadang kita nggak sadar. Oke.
Dan orang yang bisa mensucikan jiwanya itu orang yang hebat, ya. Tapi orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang suka mengotori kefitrahan manusia. Oke, makanya menjaga kefitrahan adalah merupakan agenda perjuangan seumur hidup, ya. Seumur merengkuh hidup kehidupan, bukan sekedar contoh seremoni tasyakuran sehabis puasa. Wah, habis puasa udah tercapai kefitrian. Kemudian halal bihalal, ketemu pacar lama, akhirnya umat. Nah, gitu loh. Enggak, itu bisa kayak gitu, rusak itu. Puasa udah rampung gitu, ngerasa dirinya udah kembali ke fitrah, tapi begitu ada kumpul-kumpul halal bihalal, bernostalgia, ketemu calon lama, rusak itu. Akhirnya malah janjian. Oke. Naudzubillah. Kemudian harus menjadikan kata imsak. Nah, ini yang luar biasa. Kata imsak itu adalah artinya puasa, ya. Harus menjadikan kata imsak menahan diri dari hati, pikiran, perbuatan yang dapat merusak martabat kemanusiaan. Dan ini harus dijadikan rujukan atau acuan. Jadi jangan sampai kita tidak mampu menahan diri. Nah, ini juga pernah saya kasih contoh di sini, ya. Misalkan ibu-ibu saking keselnya itu kepengen nampar ibu yang lain. Tapi begitu mikir mau nampar, siapa tahu tamparan ibu itu lebih keras. Oh, nggak jadi tuh. Bapak saking gondoknya ada orang marah-marah ke bapak. Bapak kesabarannya hilang, kepengen meludahin muka orang yang marah. Tapi mikir siapa tahu ludah dia lebih bau ketimbang ludahnya. Nggak jadi itu. Itu namanya menahan diri. Oke, mudah-mudahan ini bisa diterapkan dengan cara yang benar. Siapa saja yang berhasil melakukan imsak, mereka akan berhasil menjaga dan meningkatkan kefitriannya. Oke. Ini ayat-ayatnya sangat terkait. Nah, ini ada 3 fondasi kefitrian yang berkeadaban dan bermartabat. Wah. Kalau Muhammadiyah berkemajuan, ya. Oke. Nah, ini saya pakai bernya saja. Ada 3 fondasi kefitrian atau fitrah yang berkeadaban dan bermartabat. Oke. Yang dimaksud berkeadaban dan bermartabat adalah kemajuan, kecerdasan lahir batin, kesopanan, tingkah laku yang pantas, baik dan benar, kehalusan budi bahasa, tata susila, dan juga kebudayaan satu bangsa. Ya. Ini. Jadi yang namanya berkeadaban dan bermartabat itu menuntut kemajuan. Oke. Makanya puncak kebudayaan itu namanya peradaban, ya. Oke. Puncak kebudayaan itu peradaban. Bentuknya apa? Itu artifak, peninggalan. Kayak Borobudur itu nggak bisa ngomong, dan itu bukan disebut bukan disebut budaya, tapi itu puncak budaya. Akhirnya membentuk Borobudur sehingga orang bisa melihat Borobudur ini dulu dibangun orang dulu luar biasa. Apalagi kalau ibu bapak melihat Taj Mahal, itu yang namanya marmer Taj Mahal itu nomor 1 Italia. Tapi waktu itu dibangun tahun berapa? Cara membawanya seperti apa? Oh, itu satu luar biasa. Itu namanya puncak kebudayaan yang wujudnya peradaban. Padahal itu kuburan. Kuburan yang sangat luar biasa dibangun. Dan saya pernah ke sana sangat terkagum. Bangunannya luar biasa. Ya? Dan itu serba putih. Itu kuburan istrinya. Karena istrinya udah meninggal, dia menyiapkan kuburan dia sendiri, suaminya. Ada seberangnya itu ada sungai, di seberangnya itu dibangun kuburan yang semuanya serba hitam. Tapi baru setengah bangunan tiba-tiba dia mati duluan. Padahal niatnya bikin kuburannya sendiri. Ya, tapi mati duluan. Akhirnya sampai sekarang mangkrak bangunannya, nggak boleh diteruskan. Tapi tetap terawat. Itu luar biasa, Bang. Dan di situ yang tidak pernah ditontonkan di gambar manapun, hanya Taj Mahalnya. Begitu mau masuk jalan ke Taj Mahal, di sebelah kiri ada masjid sangat megah. Karena di daerah Taj Mahal itu adalah komunitas mayoritas masyarakatnya Muslim. Makanya Taj Mahal itu adalah peninggalan
puncak budaya, tapi ada di tengah-tengah orang Hindu. Borobudur itu adalah peradaban dari puncak budaya Indonesia, adanya di tengah mayoritas Muslim. Ini kebalik. Tapi itu bisa terjadi. Pada permulaan Islam bermakna akhlak yang baik. Ya, jadi berkeadaban dan bermartabat. Kalau menurut ya, pada masa permulaan Islam, karena bahasa akhlak itu nggak pernah ada sebelum Islam itu terlahir, dan ini bahasanya adalah bahasanya Islam. Ini tidak bisa diterjemahkan dengan etika atau estetika. Kalau etika itu adalah perbuatan baik, ilmu yang membahas baik dan buruk, tapi dasarnya adalah kebiasaan di mana orang tinggal. Makanya etikanya orang Batak beda dengan etikanya orang Sunda. Orang Sunda etikanya beda dengan Madura. Madura beda dengan Dayak. Itu etika. Kalau estetika itu berkaitan dengan pantas, tidak pantas, layak, tidak layak, patut, dan tidak patut. Tapi yang namanya akhlak nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena akhlak itu dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ada akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap alam semesta. Itu akhlak banyak sekali. Dan akhlak di mana saja maknanya sama. Itu hebatnya Islam. Tapi kalau etika sangat tergantung. Etikanya orang Amerika dengan Indonesia beda. Coba kalau Bapak di Amerika bilang ada orang kulit hitam, ini negro ini, itu nggak marah dia. Cuma dia deketin orang yang ngomong kayak gitu, tanpa ngomong tampar mukanya. Karena itu budaya yang nggak boleh menyebut orang kulit hitam itu negro atau neger, tapi boleh menyebut black. Kalau dipanggil black malah seneng gitu loh. Iya lucu kan? Tapi itu budaya. Misalkan dipanggil black man itu seneng. Nah, kalau blacky itu kan di sini. Manggil anjing ya. Sedangkan menurut Al-Ghazali itu melatih diri secara lahir dan batin untuk mencapai kesucian diri. Itu orang-orang sufi ya. Nah, dan ini sebenarnya maknanya sama dengan kefitrian. Ini fondasi pertama karena ada 3. Fondasi pertama adalah tauhid yang murni. Bahwa manusia terlahir ke dunia sebagai makhluk yang beriman kepada Allah. Keimanan sudah diikrarkan manusia sejak masih dalam alam arwah. Ini sudah saya ceritakan ke ibu dan bapak. Ini saya ingatkan lagi, ini juga bentuk kefitrian manusia. Jadi nggak ada orang yang menolak tentang eksistensi keesaan Allah. Nggak ada. Orang yang beragama apapun pada akhirnya juga akan mengaku bahwa Allah itu esa. Karena kalau ini saya kasih unjuk ya, ini ayatnya, ayat Al-A'raf 172 ya. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa syahadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ini artinya ya, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi. Sulbi itu tulang belakang yang paling ujung. Nah, coba Bapak kalau lagi mandi atau apa, lihat ya, tulang belakang ujung. Itu bentuknya kecil dan keras. Dan itu tidak pernah, orang-orangnya mati tetap itu utuh. Itu hebatnya sulbi. Dan manusia itu dari situ. Nah, begitu 4 bulan ibu hamil, nah, kemudian Allah sebulkan ruh kepada kehamilan janin ibu, itu langsung hidup karena udah disebulkan ruh. Kemudian diajak dialog oleh Allah, lu ngerti nggak siapa gue? Nah, ini kalau dibahasakan, maka jawabannya, aku bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Allah kemudian kasih kalimat di terakhir, enggak, saya ngomong kayak gini, siapa tahu lu nanti kalau udah lahir lupa sama gue. Tapi ternyata banyak yang lupa ya. Orang yang bapaknya Kristen lahir Kristen, bapaknya Hindu lahir Hindu.
Jadi bukan mengesahkan Tuhan lagi. Aliran kepercayaan Darmo Gandul ya anaknya Darmo Gandul. Anaknya Gatolojo karena bapaknya Gatolojo. Anaknya untuk siwur, bapaknya untuk siwur. Karena nama aliran kepercayaan macam-macam. Ada yang kawulo naluri. Mudah-mudahan bapak ada yang aliran kepercayaan. Mudah-mudahan nggak di sini ya. Muhammadiyah itu habis aliran kepercayaan. Nah, tapi aliran kepercayaan ada 135. Ini maknanya. Oke. Dan ini adalah fitrah manusia yang pertama. Fondasi pertama adalah tauhid yang murni. Harusnya ini dijaga. Ya? Tapi alhamdulillah sekarang banyak orang sadar sudah ya. Apalagi kalau melihat di YouTube dialog antara pendeta dengan anak kecil ya. Kemudian bisa masuk Islam syahadat. Itu luar biasa. Tapi apa itu karena kepandian IT atau apa nggak tahu ya. Makanya beriman kepada Allah adalah fitrah Allah yang ditetapkan untuk manusia sehingga selamat teguh di jalan hidup yang lurus. Oke. Makanya di sini Ar-Rum pesan faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin la aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkan muka Anda kepada agama yang selalu cenderung untuk hamba-hambanya itu berbuat baik. Hanifah itu condong, tapi maksudnya cenderung berbuat baik. Jadi manusia diciptakan Allah, tidak pernah Allah niat menciptakan manusia untuk berbuat jelek. Tapi hanif selalu cenderung berbuat baik. Dan fitrah Allah itu adalah yang ada dan sudah diberikan kepada manusia. Ya? Tidak ada yang bisa mengganti kefitrahan Allah itu. Dan itulah agama yang benar. Tapi banyak orang yang nggak ngerti. Ini kata surat Ar-Rum 30. Oke, mudah-mudahan Bapak nanti bisa cocokin. Bener apa enggak saya ngomong. Kemudian yang kedua fondasinya, fondasi fitri itu adalah jiwa yang bersih. Oke? Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna baik secara fisik, psikologis maupun spiritual. Oke. Nah, manusia memiliki akal, kalbu, nafsu dan sangat memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang positif, konstruktif. Tinggal Bapak Ibu mau apa enggak. Oke. Sebaliknya manusia juga memiliki potensi untuk berbuat jahat. Makanya tadi ada alternatif. Lu mau fasik atau lu mau bertakwa. Oke, di sini disinggung lagi untuk menjaga kebersihan itu, jagalah dan hindari yang potensi mengarah pada perbuatan jahat. Makanya ini tadi falama fujura wa taqwa. Diulang lagi. Menurut ini sambil tulisan orang Indonesia, menurut Muhyiddin Hairi Shirazi, bahwa fitrah adalah sifat-sifat yang mendorong manusia berbuat kebajikan. Sedangkan tabiat itu kebiasaan adalah sifat-sifat kebinatangan yang mendorong manusia berbuat jahat. Karena tidak semua tabiat itu bagus. Nggak usah jauh-jauh, Bapak cari di rumah aja. Ada nggak tabiat yang nggak bagus dipraktekin sering Bapak Ibu lihat? Banyak. Nggak usah cerita di sini. Nggak usah. Kan nanti kebanyakan. Itulah bedanya fitrah sama tabiat. Oke. Kalau tabiat itu mengarah kepada kejelekan, kalau fitrah itu mengarah kebaikan. Fondasi ketiga itu kreativitas. Ini juga fitrah. Fondasi fitri ketiga. Karena kata fitrah itu berasal dari akar kata fathara, ya, yang berarti menciptakan sesuatu yang otentik. Nah, yang namanya menciptakan atau membuat itu adalah sesuatu yang tadinya nggak ada menjadi ada. Sesuatu yang tadinya nggak ada menjadi ada itu namanya kreatif. Oke. Orang yang kreatif biasanya cerdas. Atau orang yang cerdas biasanya kreatif. Tapi kalau orang pinter itu inovatif. Kalau orang yang cemerlang otaknya, pinter itu inovatif. Kepengen membuat sesuatu yang baru. Tapi kadang-kadang orang yang itu nggak bisa prakteknya. Pada saat praktek perintah orang lain. Nah, begitu dipraktekkan oleh orang lain, di situ muncul, di situ yang hadir ada yang lain cerdas. Kemudian orang yang cerdas itu kreatif. Ini sebenarnya kalau kegiatan ini di blow up, wow, ini pasti akan lebih bagus. Itu karena apa? Karena melihat kenyataan. Itulah orang kreatif. Jadi orang cerdas itu kreatif.
Coba kalau bapak pinter dan cerdas jadi satu di kepala satu, itu luar biasa. Ya bisa konsep, ya bisa mempraktekkan. Tapi banyak orang yang pinter konsep nggak bisa praktek. Ya. Sama, banyak orang yang pinter nggak bisa ngomong. Apa yang mau diomongkan di otak banyak banget, keluarnya sedikit-sedikit. Tapi ada orang yang pinter ngomong, yang diomongkan itu aja. Bosenin kan? Nah itu jijik. Oke. Bel kita sebentar. Allah Subhanahu wa taala disebut itu Al-Fatir. Jadi 99 sifat Allah, pernah fokus melihat salah satu sifat? Al-Fatir, zat yang maha kreatif. Oke. Allah itu zatnya, makanya kreator agung yang menciptakan alam semesta dengan sempurna, menciptakan manusia berpasang-pasangan dan memberi rezeki kepada semua makhluknya, dan fitrah sendiri adalah hasil kreasi sempurna mahakarya Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat kreatif. Alam semesta dengan seluruhnya yang ada nggak pernah bertabrakan. Itu hebatnya. Oke, sebagian khalifah dan hamba Allah, manusia adalah makhluk yang kreatif. Manifestasinya adalah ketekunan, produktivitas, kreativitas untuk melahirkan karya-karya yang kreatif, yang bermanfaat dan bermartabat. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang baru. Sekarang jualan online ada di mana-mana. Walaupun banyak orang yang tertipu beli online, ya, apa yang ditawarkan begitu nyampe rumah jeleknya ngadu bilang. Oke. Itu yang online yang tidak menjaga kefitrian. Jadi orang yang hanya mencari untung tapi lupa yang ditawarkan dengan kenyataan berbeda. Oke. Dan saya termasuk orang yang sudah ketipu berulang kali. Oke. Manusia tidak boleh duduk berpangku tangan, ya, dan konsumtif. Ini kebanyakan orang Indonesia, ya. Kalau ada duit, apa aja pengen dibeli. Tapi kalau nggak ada, ngeluhnya nggak habis-habis. Ya. Udah ngeluh, maido bahasa Inggris ya. Maido bahasa Indonesia apa ya? Hah? Mencela dengan maido beda ya, beda itu. Menggerutu sendiri, tapi kalau maido kan ke orang lain. Oh, sembuh. Bahasa Jawa memang luar biasa, merobol, beludus, itu bangsanya kan beda-beda, tapi maksudnya sama. Oke, konsumtif. Jadi banyak orang yang seneng kalau ada duit, tapi kalau nggak ada duit senengnya nggerutu, maido. Jadi apa yang diperbuat oleh suami, papa kayak gini kok kayak gini, harusnya kayak gini. Saya pernah ngitung istri saya maido. Nah, ini udah lama saya lakukan. Dari mulai bangun tidur, baru nyalain kompor, ini jangan gede-gede. Yang kecil aja, hanya kompor nyala aja masalah. Itu saya hitungin satu. Begitu udah kira-kira 1/4 jam yang dimasak, saya matiin. Ini yang matiin siapa? Nanya saya, ini belum waktunya. Itu pernah saya hitung, itu sehari hampir 50 lebih itu. Astagfirullah. Tapi aku nggak pernah ikut membalas, ya. Jangan maido dijawab. Tapi ibu bapak di sini kan nggak kayak gitu kan, Pak? Iya. Maksudnya nggak beda. Oke. Dengan bermodal fitrahnya, manusia harus dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, karya-karya seni, dan artefak. Artefak itu peninggalan yang sangat berharga. Itu puncak budaya yang disebut peradaban. Dalam bahasa asingnya civilization. Kalau budaya itu kultur, okay? Culture.
Kalau bahasa Belandanya kultur, bahasa Inggrisnya culture, tapi kalau bahasa Yunani itu ya, namanya penyakit. Kalau di Indonesia penyakit, tapi di sana budaya. Lupa saya. Oke. Nah, di sini ada tadi 3 fondasinya. Apa? Ibu, bapak masih ingat? Tauhid yang murni. Yang kedua apa? Jiwa yang bersih. Dan yang ketiga kreativitas. Nah, sekarang ibu, kita lihat ada 5 kecenderungan perilaku manusia yang menjadi fitrahnya, bahwa pasti manusia menyenang kebenaran. Ibu bapak senang kebenaran? Oke. Nah, siapapun orangnya, pribadi, meskipun berbeda jabatan, agama, etnis, gender itu laki perempuan ya. Nah, kalau gender lain ya, kerupuk itu. Ini kok bahasa Jawa terus ya. Jadi semuanya itu menyenangi kebenaran yang dibantu dengan penalaran logis. Makanya kalau ada penjelasan dengan kesimpulan yang tidak masuk akal sehat, maka akan menggelisahkan nalarnya. Makanya kalau ibu lihat ada keputusan yang tidak benar, itu pasti akan menggelisahkan, termasuk yang membuat keputusan. Karena yang namanya benar atau salah itu adalah berkaitan dengan rasio penalaran manusia. Oke. Ini ayatnya, surat Al-Kahfi. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Katakan, yang hak itu datang dari Tuhanmu. Tapi saya berikan kebebasan kepada Anda. Anda mau iman silahkan, mau kafir silahkan. Oh, itu demokratis lagi. Oke, lanjut biar cepat. Kedua, selalu berinteraksi atau berorientasi pada yang baik. Ibu senang yang baik-baik? Bapak? Fitrah manusia selalu berorientasi pada yang baik, dan ini adalah sebuah pilihan etis berkaitan dengan etika baik dan buruk yang akan menenteramkan hati dan perasaan. Jadi kalau tadi kebenaran dasarnya otak, tapi kalau kebaikan itu dasarnya adalah emosi dan perasaan. Baik dan buruk. Karena ada orang yang melihat kebaikan senang dan ngomong, tapi ada orang yang melihat kejelekan mau ngomong jelek nggak berani, lebih bagus diem, padahal itu juga salah. Kalau ada orang yang jelek ya diingatkan untuk menjadi orang baik, tapi kalau di kantor ngingetin pimpinan khawatir dipecat, kan jijik ya, takut. Makanya jangan sampai ya, kalau benar tetap benar ya, kalau baik tetap baik. Oke, ini kecenderungan orang benar dan senang yang baik. Ini Allah, ini berfirman lagi ya. Ini ada dalam surat An-Nisa 79. Oke, jadi apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi kalau ada sesuatu yang menimpa bapak dan ibu, sebenarnya itu adalah dari perilaku sendiri. Oke. Ini fitrah yang ketiga. Fitrah manusia senantiasa mencintai yang indah-indah. Tapi pernah saya ceritakan di ruangan ini. Kadang-kadang gara-gara pot berantem suami istri. Iya kan? Oh, rapi-rapi. Ibunya potnya ditoto di sini dulu, kelihatannya bagus. Begitu bapaknya pulang, nanya, ini pot yang ini di mana ini? Ini saya pindah sana. Yang ini mana? Di sini. Lebih bagus jangan di sini. Hanya gara-gara pot. Karena itu keindahan. Ya. Coba ibu dandan ke sini itu pakai kerudung berapa kali berkaca. Melihat muka sendiri dikocok. Oh, dicepetin sini, cepetin sini, gitu. Miring-miring gitu loh. Samping kiri, samping kanan gitu. Ya, itu adalah fitrah manusia, senang yang indah-indah. Oke, langsung ya. Termasuk di rumah, warna cat rumah aja kadang-kadang menjadi bentrok suami istri. Yang satunya putih kebiru-biruan, tapi yang pengen putih yang ada warna pinknya.
Ibu yang seneng pink, tapi bapaknya putih murni, akhirnya berantem. Ya udah beli cat lagi, berantem. Akhirnya duitnya hilang semua ya. Oke, kemudian manusia selalu mendambakan kedamaian. Nah, ini fitrah juga. Setiap melihat pertengkaran dan perselisihan, hati merasa terganggu dan gelisah. Islam sendiri memang dari akal katanya salima, bermakna kepasrahan atau kedamaian. Jadi menjadi ironis kalau ekspresi dan implementasi keberagamaan menimbulkan kegelisahan, kegalauan, apalagi sampai terjadi peperangan. Oke. Kelima, fitrah manusia selalu memiliki kecenderungan untuk beriman kepada Allah. Tadi yang saya ceritakan, instinct of worship, bahwa manusia itu selalu ada kecenderungan menyembah kepada zat yang ada di luar dirinya. Atau ini bahasa aslinya, the will in belief in God. Artinya ada kecenderungan untuk beriman kepada Allah. Ini contohnya Fir'aun yang mengingkari keberadaan Tuhan, pada akhirnya tak mampu menolak fitrahnya untuk beriman kepada Tuhan ketika detik-detik mau meninggal, tapi udah nggak kepake ya. Walaupun sombongnya luar biasa, anal haq, mengaku dirinya Tuhan. Nggak ada orang sehebat Fir'aun, satu-satunya manusia yang mengaku dirinya Tuhan. Tapi begitu ditenggelamkan di laut, dia sadar bahwa ternyata Tuhan ada. Belgedes itu. Itu keluar di situ. Jadi jangan kayak Fir'aun. Nah, semoga kelima kefitrahan tersebut akan tetap terjaga. Itulah pesan Islam yang tak terbantahkan, yang kita yakin keberadaannya. Ini sudah ke-7 Pak, ke-8 selesai. Oke. Ini bagaimana cara menjaga kefitrian. Nah ini untuk tetap istiqomah. Tapi istiqomah itu artinya apa? Oh Bu, istiqomah itu tetangga saya. Oh, nah ini yang namanya istiqomah dikira tetangga. Apa itu istiqomah? Usaha untuk selalu menjaga perbuatan baik di jalan Allah secara konsisten dan tidak berubah, atau bisa diterjemahkan keteguhan, konsistensi, keajigan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik dalam hal ibadah, akhlak maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan istiqomah juga mencakup keteguhan dalam beriman, bersikap lurus, dan tetap berada di jalan yang benar sesuai dengan syariat Islam. Ini sesuai dengan Hanif. Allah menciptakan manusia itu selalu cenderung yang baik-baik. Ini ada beberapa cara agar tetap istiqomah. Yang pertama, memaafkan. Bapak sama ibu sering minta maaf apa sering memaafkan? Hah? Sering minta maaf. Kalau sering minta maaf, sadar atau tidak sadar, ibu bapak sering berbuat salah. Maka kurangi minta maaf dan perbanyaklah memberi maaf. Dan ini untuk menjaga tentang kefitrian kita biar istiqomah. Siap untuk memaafkan, memberi ampun atau maaf atas kesalahan atau perbuatan salah yang tidak menyimpan rasa dendam dan keinginan untuk membalas. Jadi kapok gitu loh dalam bahasa Indonesia. Ini bukan berarti melupakan kesalahan, tetapi untuk melepaskan perasaan sakit hati dan kemarahan serta ikhlas menerima apa yang telah terjadi. Nah, ini ayatnya ada. Ayat tentang maaf banyak sekali, tapi saya ambil yang menurut saya bagus. Al-A'raf ayat 199, ini surat yang ke-7. Khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, ya, dan suruhlah orang mengerjakan kebajikan serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Makanya perintahnya Allah, bersahabatlah Anda dengan orang-orang yang pintar. Nah, tapi orang bodoh jangan dibiarkan. Makanya perlu ada pendidikan. Makanya jadilah engkau pemaaf, bukan orang yang sebentar-sebentar minta maaf. Dan suruhlah orang mengerjakan kebajikan serta berpalinglah dari orang yang bodoh. Bodoh itu bahasa halus ya. Bahasa kasarnya orang yang kurang dalam pengetahuan. Kalau orang yang kurang dalam pengetahuan kan kelihatannya enak didengar ya.
Padahal itu sama aja goblok gitu. Tapi kalau dibilang goblok sakit gitu loh. Tapi kalau bego itu sakit. Tapi kalau dibilang bapak ini sebenarnya bagus, cuma kurang dalam pengetahuan. Kurang dalam pengetahuan, padahal dia bego. Oke, ini lanjut. Ini cara untuk mempertahankan biar istiqomah. Jaga sholat wajib dan sunnah nawafil. Artinya sholat sunat yang mengikuti sholat wajib. Kemudian qiyamul lail, biasakan ya, dan teruskan. Kemudian dimaksimalkan bagi lelaki jamaah di masjid. Cuma kadang-kadang ini juga jamaah harus diterjemahkan yang benar. Kadang-kadang jamaah diterapkan hal-hal yang salah. Terutama kalau ketemu Ramadan. Ramadan yang jamaah itu dibolehkan kan sholat malamnya udah digantikan, ya kan? Dengan sholat tarawih, ya kan? Sampai witirnya. Tapi begitu itikaf nanti malam ada sholat, ya, sholat lagi. Jamaah lagi, itu sholat apaan? Enggak, kalau mau sholat lagi silahkan, tapi sendiri-sendiri. Ada yang tobat, ada yang pengen istri lagi, ada yang apa gitu loh. Jadi doanya sendiri-sendiri gitu loh. Nah, kemudian kalau jamaah itu gimana gitu? Nah, yang kayak gitu dasarnya apa? Ya, tapi itu kadang-kadang sering dijalankan, termasuk di masjid saya kadang-kadang. Tapi orang yang imamin nggak saya tegur pada saat sholat. Tapi saya panggil biasanya ke rumah atau saya ngajak di kantor. Pak, besok ke kantor kita baca kitab bareng. Ya, ada nggak jamaah yang seperti itu? Pernah nggak ada contoh dari Rasul dan para khulafaur rasyidin dan tabi'in? Yang ada itu sholat tarawih jamaah karena dicontohkan oleh itu pun oleh khulafaur rasyidin Umar, ya. Kalau gitu kita bikin jamaah aja. Nah, karena Rasulullah pernah ngomong, ikutlah aku dan ikutlah khulafaur rasyidin. Nah, oke. Puasa, nah ini yang ketiga puasa. Ya, ini Ramadan udah habis, kemudian puasa Syawal mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah. Dan puasa sunnah lainnya, bisa Senin Kemis puasa Daud. Kemudian Ayyamul Bait. Nah, ini kadang-kadang juga orang berantem gara-gara ini. Ini tanggal 13, 14, enggak, bukan tanggal 14, 13, 14, 15. Yang benar sekarang 14, 15, 16. Berantem gitu loh. Padahal nggak ada ketetapannya kayak gitu. Jadi Ayyamul Bait bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Oke. Nah. Kemudian baca Al-Quran. Ya, ini khatamkan sesering mungkin. Ya. Iqra'il Quran fi kulli syahrin. Kalau ayat apa hadis Rasul ya bacalah Al-Quran setiap bulan khatam. Nah, tapi kalau menurut saya sebenarnya setiap bulan bisa 2 kali minimal. Habis subuh sampai duha 1 juz. Nanti habis maghrib sampai ketemu isya 1 juz. Jadi sehari 2 juz. Coba dipraktekin, enak sekali. Apalagi berhadapan atau duduk bareng dengan istri. Suaranya yang lembut itu enak ya. Dan Bapak Ibu tahu, dan ini berulang kali disampaikan oleh para ustadz, Al-Quran itu bisa memberikan syafaat. Sama halnya puasa Ramadan, itu juga bisa memberikan syafaat kita. Makanya jangan tinggalkan baca Quran. Oke? Makanya saya tulis huruf hitam ini. Aib bagi muslim yang nggak bisa baca Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu adalah tuntunan dan juga petunjuk dalam merengkuh dan mengaruhi kehidupan keseharian manusia yang mengaku muslim. Nah, kalau nggak pernah dibaca, dia hidup pakai apa? Acuannya adalah Al-Quran, ya. Tapi aku nggak menyinggung orang yang nggak bisa baca Al-Quran, ya. Tapi kalau tersinggung, ya alhamdulillah. Oke. Oke. Memang harus begitu. Kalau agama diterangkan nggak nyinggung orang, lucu. Karena agama itu adalah aturan untuk orang. Jadi kalau diterangkan nggak nyinggung orang itu lucu. Ya. Nah, memang itu aturan untuk siapa? Kemudian yang kelima, ini cara yang lain. Jadi yang tadi memaafkan, sholat wajib, puasa, baca Al-Quran, memperbanyak sedekah. Sedekah yang paling dianjurkan Rasulullah itu pada saat subuh.
Ya, habis subuh kalau di masjid bapak-bapak masukkan ya sedekah di situ. Itu ganjarannya jauh lebih banyak. Jangan berpikir jumlah. Karena yang namanya sedekah silakan Anda sedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Anda punya 10.000 yang 5.000 lah masukkan kotak. Tidak masalah. Jangan 10.000 ini aja kurang. Masa saya ngasih sedekah. Tapi kalau Bapak masukkan 5.000 yang ikhlas, tiba-tiba siang-siang ada ketok-ketok pintu. Bu, ini ada titipan dari saudaranya, kemarin ketemu di Bandung. Apa? Aku nggak buka Pak, anu Bu itu yang amplop. Tahunya dibuka 500.000 itu. Padahal hanya buang 5.000. Bisa teman, yakin lah ya. Jadi jangan pelit. Orang pelitnya beli. Oke, memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 6 cara untuk mempertahankan agar istiqomah kefitrian yang diberikan Allah pada kita. Tapi 3 fondasi menjadi pegangan. Tadi apa? 3 fondasi. Tauhid, kemudian jiwa yang bersih dan kreatif. Kemudian 6 kecenderungan fitrah. Menjaganya juga dengan cara 6. Oke, ini ilustrasi penutup. Oke, yang ini ilustrasinya lucu. Ya. Seorang koruptor pasti memperoleh kritik dan protes dari suara hati dan pikirannya sendiri. Iya kan? Yang fitri. Bahwa tindakannya akan merusak kedamaian dalam diri, keluarga, dan masyarakat. Tindakannya melawan fitrah yang selalu menyuarakan kebenaran dan kebaikan. Ya, mereka tidak mau melaksanakan prinsip insaf, menahan diri dari iming-iming yang menawarkan kenikmatan sesaat, namun menghancurkan aset yang lebih besar dan mulia di mata Allah dan masyarakat. Oke? Jika diamati negara yang maju dan makmur, mereka melaksanakan pesan Ramadan, yakni puasa, imsak, meskipun dengan bahasa dan formula yang berbeda, yakni kemampuan menahan diri dari dominasi hedonisme yang merusak kemuliaan hati dan akal manusia. Nah, ini bahasa aslinya dari sono hedonis. Hedonisme itu adalah hanya orang berpikir yang penting senang. Mau melanggar hukum, mau melanggar agama, masa bodoh, yang penting senang. Itu namanya hedonis. Ya. Hedonisme itu adalah faham. Dan ini sebenarnya terlahir awalnya dari faham individualisme. Individualisme itu melahirkan liberalisme. Dan liberalisme melahirkan salah satunya adalah hedonisme. Oke? Nanti kalau ada waktu saya akan terangkan yang isme-isme, ya. Kalau boleh nanti Pak kumpul. Tapi bukan mesem-mesem, tapi isme-isme. Oke. Kadang-kadang orang salah. Indonesia dikenal meriah dan semangat melaksanakan ritual agama. Namun pesan moral sosialnya masih sering ditinggalkan, atau dengan kata lain bahkan sering diabaikan. Jadi melaksanakan ritual senangnya sekali. Coba kalau lihat sholat Id, Fitri maupun Adha, Jumat itu masjid nggak pernah nggak melewet. Ini melewet bahasa Indonesianya apa? Ya, penuh, luber, gitu. Ya, tapi perilakunya setelah sholat, setelah puasa sama aja. Belgedes. Okay. Ini kalimat kunci. Agama Islam tidak pernah akan membenci sebuah sosok. Nah, jadi Allah nggak pernah membenci badan kita yang gagah, yang cantik, yang sedang, yang jelek. Nggak peduli. Allah nggak menilai itu. Agama Islam tidak pernah akan membenci sebuah sosok, tapi membenci pada perbuatan, sikap, dan perilaku yang dihasilkan oleh sosok wadah fisik yang kita miliki. Cocok? Nah, mudah-mudahan cocok. Kalau Pak Kumpul udah bilang cocok, berarti sudah Pak Kumpul. Ya. Oke, ini karena pesan puasa ya ini. Semoga 11 bulan ke depan kita dapat menjaga 5 kecenderungan. Oke. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan tingkah laku kita dari semua yang kita lakukan.
memberikan rezeki yang halal, memberikan ketabahan, kesabaran dalam menghadapi berbagai masalah, dalam proses merengkuh, mengarungi hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini. Oke? Oke, layar buka, tapi sebenarnya mau tutup. Syukron kasih. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.